6 hari berselang usai mengunjungi 3 provinsi yang terdampak banjir bandang dan longsor, Presiden Prabowo Subianto kembali ke Aceh. Kali ini Prabowo membeberkan berbagai keputusan pemerintah yang salah satunya menunjuk Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Ketua Satgas Percepatan Jembatan yang rusak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hari Ahad 7 Desember 2025 Presiden Prabowo Subianto tiba di Aceh untuk kedua kalinya. Namun pasca banjir bandang baru kali ini Prabowo bertemu dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualim. Setelah dari Bandara Sultan Iskandar Muda, Prabowo dan Mualim menumpangi mobil yang sama. Di dalam mobil RI1 ini terlihat keduanya berdiskusi. Setibanya di Biren, Prabowo dan Muzakir Manaf meninjau jembatan yang putus akibat banjir bandang. Jembatan Tepin Mane adalah salah satu akses utama penghubung Medan dan Aceh yang ditargetkan bisa berfungsi dalam 1 pekan ke depan. Setelahnya Prabowo ke posko pengungsian di Desa Bale Panah Biren. Di posko ini warga sangat bergantung pada bantuan untuk menyambung hidup pasca banjir bandang meluluh lantakan kampung halaman mereka. Para pengungsi membutuhkan makanan, air bersih hingga layanan medis. Dalam kunjungan ini Prabowo mencicipi menu masakan di dapur umum posko pengungsian yang disajikan bagi para pengungsi. Setelah melakukan peninjauan, Prabowo mengungkapkan dirinya menunjuk Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Ketua Satgas Percepatan Jembatan yang rusak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sekian saya lihat kondisi kerja semua instansi baik, bahu-membahu sama rakyat, sama pemerintah daerah, polisi, tentara semua bekerja. Kasat, yuk kerahkan semua ya. Ya Bapak. Kerahkan. Begitu. Ya. Saya tunjuk nanti Kasat sebagai Satgas Percepatan Perbaikan Jembatan untuk membantu PU dan pemerintah daerah. Karena beliau punya banyak pasukan seni, pasukan konstruksi, pasukan pembangunan, pasukan teritorial, jadi bisa segera membantu. Siap. Kasat? Siap. Oke. Panglima? Siap. Kapolri? Ya. Kerahkan semua kekuatan. Siap. Terima kasih juga ESDM. Siap. Lampu menyala sudah cepat. Malam ini nyala Pak? Nyala. Semua. Malam ini Pak? Seluruh Aceh? Seluruh Aceh Pak. 93% malam ini Aceh semua menyala Pak. 93%. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Yang selanjutnya mengenai jembatan tadi 318, kami sudah koordinasi dengan PU menggunakan jembatan Aramco yang menggunakan ring seperti baja Pak. Jadi itu lebih cepat. Kami akan segera kirim dari Jakarta nanti untuk kita coba di tiap tempat 20 titik jembatan nanti Pak di sini. Jembatan apa tuh? Jembatan Aramco Pak. Aramco. Siap. Jadi kayak plat Aramco baja. kayak perusahaan minyak ya. Di Saudi punya. Pak. Ya. Ada hubungan apa itu? Belum tahu Pak. You punya hubungan apa sama Saudi? Ya, Pak, ikut Bapak. Iya, gimana? Aramco ya? Oh. Aramco Pak, siap. Prabowo juga menyebut pemerintah menambah anggaran 4 miliar rupiah untuk 52 kabupaten kota di Sumatera yang terdampak banjir bandang dan longsor. Sebelumnya pada 1 Desember lalu, Prabowo meninjau wilayah terdampak banjir bandang di Aceh, diantaranya memantau kondisi jembatan yang putus di Kutacane, Aceh Tenggara. Sebelumnya di hari yang sama, Prabowo juga mengunjungi Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Presiden menyatakan pengiriman bantuan akan dilakukan setiap hari dengan mengerahkan kapal hingga Hercules milik TNI. Dari Sumatera dan Aceh, Presiden Prabowo mengunjungi salah satu posko pengungsian di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Presiden disambut para korban banjir yang bertahan di pengungsian. Dalam momen ini, Prabowo menyatakan banjir bandang yang menerjang 3 provinsi adalah musibah, dan Prabowo juga mendoakan agar warga tabah dan tegar. Tim Liputan Metro TV. Apa saja upaya percepatan pemulihan banjir bandang Sumatera dan sejauh mana perkembangan penanganannya? Kami akan membahasnya bersama dengan Kapus Datin BNPB Abdul Muhari dan juga Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade. Selamat malam Pak Aam dan juga Bang Andre. Selamat malam Mas Anggi dan Pak Aam. Ya, Selamat malam Pak Andre. Saya akan ke Pak Aam terlebih dahulu. Pak Aam, jadi
untuk kemarin setelah Presiden hadir kembali di Aceh sampai hari ini kemarin sudah ada ditunjuk ya Pak untuk ketua penanganan jembatannya sendiri. Di lapangan bagaimana Pak situasi terkini Pak? Ya, per hari ini tentu saja progres perbaikan dan pembangunan jembatan Beli di beberapa tempat khususnya untuk Aceh ya, karena saya saat ini sudah hampir 10 hari dengan ini di Aceh. Per hari ini tentu saja pengerjaan jembatan Beli seperti tadi malam disampaikan oleh Bapak Jenderal Maruli itu sudah dipercepat. Personel-personel yang turun di lapangan juga ditambah, artinya memang untuk 3 titik jembatan yang sangat krusial untuk menyambung kembali lintas timur Aceh dan dari timur ke tengah Aceh. Ini akan diupayakan sesegera mungkin. Target kita memang di minggu ini setidaknya jembatan Beli sudah bisa gelar sehingga berjalan Kementerian PU BPJN itu memperbaiki jembatan permanen di sisi jembatan yang lama. Ini jembatan Beli sudah bisa difungsikan untuk distribusi orang dan barang. Karena ini sangat penting kalau 3 titik ini bisa tersambung, maka insya Allah untuk jalur distribusi logistik, distribusi orang dan barang, dan komponen-komponen infrastruktur lainnya seperti tiang-tiang telekomunikasi dan lain akan sangat lancar, Mas Anggi. Oke, Pak Am, kemarin di beberapa titik seperti di Pidi Jaya, Agam, dan Sibolga ini kembali terjadi banjir besar. Nah, bagaimana Pak kondisi seperti ini di mana masih berpotensi terjadinya hujan lebat, kemudian beriringan dengan proses penanganan bencana, Pak? Ya, sebenarnya BNPB sejak tanggal 27 itu sudah melakukan operasi modifikasi cuaca. Dan hingga hari ini terus kita optimalkan. Kami terus berkoordinasi intensif dengan BMKG untuk titik-titik ancaman dari daerah-daerah yang mungkin saja kemudian berpotensi mengalami intensitas hujan tinggi untuk bisa kita reduksi terlebih dahulu. Memang untuk di Banda Aceh sendiri kami mengalami hujan intensitas sedang hingga lebat di 2 hari yang lalu, itu dari jam 9 sehingga memang ada kendala atau penundaan distribusi logistik pada hari itu, tetapi ini hari ini OMC kita maksimalkan lebih banyak lagi sortinya sehingga kita harapkan untuk Banda Aceh sendiri hari ini tidak ada hujan dan ini tentu saja akan memperlancar pekerjaan-pekerjaan Satgas Darat, dan kami juga mendapat laporan di hari ini untuk beberapa tempat Sumatera Utara yang sempat dilanda hujan dan memang sempat air naik lagi. Seperti ini terus kami pantau dan kita upayakan semaksimal mungkin sampai nanti Satgas Darat selesai untuk pemulihan infrastruktur fisik di darat. Intensitas hujan akan terus kita kurangi dulu untuk sementara dengan operasi modifikasi cuaca, Mas Anggi. Oke, Pak Am, untuk dengan kondisi cuaca saat ini Pak ya, perubahan iklim dan segala macamnya, kemudian 1 hari butuh berapa sorti Pak untuk melakukan modifikasi cuaca untuk khusus di daerah-daerah yang terdampak ini? Cukup besar ya, 1 hari rata-rata 1 pesawat itu 4 sorti, dan kalau memang misalkan potensi cuacanya mungkin bisa membahayakan atau berpotensi menimbulkan banjir, pesawat bisa kita minta untuk terbang 24 jam, bisa sampai 7 sorti. Jadi memang bergantung pada situasi dan dinamika cuaca yang terjadi. Ini kami sangat berkoordinasi intensif dengan BMKG supaya kondisi-kondisi dinamika cuaca yang bisa berdampak pada peningkatan potensi intensitas hujan di 1 titik tertentu itu bisa kita minimalkan. Jadi rata-rata dari 4 sampai 7 sorti per hari, Mas Anggi. Oke, saya ke Bang Andri. Jadi untuk DPR sendiri setelah melihat perkembangan situasi ke sini, kita sudah melihat Presiden juga sudah 2 kali datang ke Sumatera juga. Anda melihat
atau bagaimana kemudian DPR merespons supaya SOP respons bencana ini bisa dijalankan lebih cepat dan juga terkoordinasi, Bang Andre? Ya, saya melihat konteks daerah pemilihan saya di Sumatera Barat aja Mas ya. Alhamdulillah Presiden sudah hadir, lalu Wapres sudah hadir. Ini sekarang juga Pak Menteri PU juga sudah hadir. Uh, kita melihat bahwa penanganan bencana menurut saya apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah cepat responnya ya. Bagaimana sejak hari pertama terjadinya bencana, saya dari awal melihat BNPB, lalu seluruh stakeholder pemerintah, juga Danantara, dan semua perangkat pemerintah, termasuk pemerintah daerah, provinsi, kota, dan itu sudah bekerja keras untuk melakukan tanggap bencana ya. Dan kalau di Sumatera Barat ya, kami sangat bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, kerja keras semua pihak, itu sudah terlihat bahwa kita tidak mendengar adanya kelaparan ya, bagaimana pemerintah bekerja keras untuk membuka daerah-daerah terisolir. Kita kirimkan alat berat untuk membuka bagi wilayah-wilayah terisolir. Itu kita punya awalnya 7 helikopter ya. Sekarang kemarin itu saya cek sama dan lanut sampai hari kemarin itu tinggal 4 helikopter yang bekerja efektif setiap hari keliling untuk mendrop logistik ke daerah-daerah yang terisolir. Tapi alhamdulillah sekarang daerah yang terisolir sudah semakin sedikit di Sumatera Barat. Hanya memang PR besar Malala itu jalan provinsi itu rusak. Tadi alhamdulillah sudah didatangi oleh Pak Menteri PU. Pak Menteri PU sudah menyampaikan bahwa jalan Malala ini akan ditangani oleh pemerintah pusat untuk segera dibangunkan kembali, termasuk seluruh jalan kota dan kabupaten yang rusak di Sumatera Barat. Bahwa Presiden sudah menginstruksikan melalui Kementerian PU, tentu dengan BNPB nanti, bahwa seluruh jalan, jembatan, baik nasional, kota, kabupaten, maupun provinsi itu akan diperbaiki, sekolah, gedung-gedung pemerintah, puskesmas, rumah sakit, madrasah, pesantren, semua infrastruktur akan diperbaiki oleh pemerintah, termasuk komitmen pemerintah soal bagaimana memperbaiki lahan pertanian masyarakat. Jadi menurut saya apa yang dilakukan pemerintah sudah on the track ya, kerja keras. Tinggal saya minta tolong Pak Kapus Datinkom, ini sudah berapa hari Sumbar hujan, saya minta tolong operasi OMC-nya tolong ditingkatkan Pak. Karena kemarin saya dengar pesawatnya yang biasa di Sumbar itu digeser ke Aceh Pak. Saya minta tolong operasi rekayasa cuacanya tetap dilakukan di Sumatera Barat. Karena sekarang Pak, itu jalan dari Padang itu menuju luar kota itu semua lewat Sitinjolawi. Bebannya sangat berat ya. Bisa 10-12 jam orang melewati Sitinjolawi. Nah, kita lagi mengejar Lembah Anai Pak. Nah, dalam beberapa hari ini Lembah Anai hujan terus. Kami alhamdulillah Kementerian PU sudah berhasil membuka jalan Lembah Anai. Per hari ini motor sudah bisa lewat. Target kami insya Allah paling lambat 16 Desember ini mobil sudah bisa lewat. Nah, tapi tentu kita minta dukungan dari BNPB untuk melakukan OMC agar pekerjaan jalan ini bisa berjalan dengan lancar Pak, termasuk pembukaan jalan di berbagai wilayah seperti di Malala, di Malalo, maupun daerah Matur dan daerah-daerah lainnya. Begitu. Baik, saya langsung ke Pak Am. Jadi tadi langsung dari Bang Andre ada permintaan begitu Pak Am untuk wilayah Sumbar sendiri. Jadi untuk saat ini untuk OMC atau operasi modifikasi cuaca Pak Am akan lebih difokuskan ke wilayah mana atau merata ini 3 provinsi ini? Ya, tentu saja permintaan dari Bang Andre akan sangat kita atensi. Sebelumnya dari tanggal 27 sampai tanggal 6 sebenarnya kita mendeploy 1 pesawat 1 provinsi, Pak Bang Andre, Mas Anggi. Tetapi memang kemarin ada pertimbangan unit untuk juga mengcover daerah timur Aceh yang intensitas hujannya juga cukup tinggi, dan kami rasa pada saat itu 1 pesawat mungkin tidak optimal karena saat ini proporsi pengungsi di Aceh itu masih sekitar 900 ribuan Bang Andre.
Jadi ini yang kemarin kita atensi sehingga unit pesawat kita yang seharusnya standby di Padang kita geser, tetapi tentu saja dengan permintaan ini dan hal-hal yang memang perlu kita amankan dulu sampai nanti tim darat setidaknya tadi di beberapa titik jalan yang disampaikan Bang Andre Rosiade di Oke. Malala dan Malalo ini bisa selesai, tentu saja kami akan mendeploy ulang, menggeser, mengembalikan satu unit pesawat OMC ke Sumatera Barat, Mas Anggi. Oke, baik. Bang Andre, kemarin itu sempat kami berbincang dengan salah satu pengungsi yang ada di Sumatera Barat. Mereka sudah mendengar ada rencana untuk relokasi pengungsian ya. Jadi bukan rumah, relokasi pengungsian dulu. Ini laporan di lapangan bagaimana untuk tim pengungsian? Ya, jadi memang titik-titik pengungsian masih banyak ya. Di Tanah Datar sendiri masih ada sekitar 6.000 pengungsi. Ya, Bang Andre? Lalu di kabupaten lain sudah juga masih ada. Meskipun Oke. memang sudah banyak pengungsi yang kembali ke rumah atau pindah ke keluarganya ya. Karena memang rumahnya mengalami rusak berat. Nah, untuk itu pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama pemerintah kota kabupaten, kita sudah rapat dengan teman-teman Balai Cipta Karya dari Kementerian PU untuk teman-teman dengan Kementerian PKP ya, kita sudah rapat untuk mendata dan disampaikan ke BNPB dan juga Kementerian PKP supaya datanya yang terkumpul yang saya dapat laporan dari gubernur dan juga wakil gubernur Sumatera Barat itu sekitar 13.000 rumah ya yang rusak di Sumatera Barat, dan ini sudah dilaporkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke BNPB maupun ke Kementerian PKP, karena sesuai arahan Presiden seluruh rumah ini akan direnovasi oleh pemerintah, dan pihak kota kabupaten sudah diminta untuk menyiapkan relokasi lahan. Nah, saya kemarin pihak Kementerian PKP sudah mencek lahan yang disiapkan oleh Kota Padang. Oke, Seperti itu. tentunya kita Jadi berharap pemerintah pusat sudah turun ke lapangan untuk mencek lahan-lahan relokasi. Oke, tentunya kita berharap dengan laporan-laporan dan monitor dari DPR seperti ini bisa terus menemani dari tim yang ada di lapangan saya ya. Ini, Mas. Ya. Ya, saya di lapangan ini, saya lagi ngantar Menteri PU ini. Tuh, di belakang Menteri PU lagi pulang. Baik, jadi Bang Andre laporan-laporan ini sangat berguna ya Bang Andre ya, untuk kemudian nanti dipakai, nanti dipakai untuk membantu tim di lapangan dan juga Pemkab setempat untuk terus memantau perkembangan situasi di lapangan begitu ya Bang Andre. Bang Andre terima kasih Bang Andre atas informasinya, dan Pak Am terima kasih. Semoga nanti juga semakin banyak sorti yang bisa dilakukan untuk operasi modifikasi cuaca. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.